くて黒い飲み物なんだ小さくキラリときめいて Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tresia Blesinski Lumban Batu dengan NIM 222201026, mata kuliah Manajemen Rekod dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini SOSMIG. Prodi D3 Perpustakaan Stambul 2022, Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang judul besarnya adalah tentang arsip. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Mengenal arsip dari fungsi, tujuan, manfaat, dan jenis arsip, kita harus memahami lebih detail pengertian arsip, fungsi, tujuan, manfaat, hingga jenis-jenisnya. Mengapa hal itu terjadi? Karena setiap jenis arsip memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Arsip masih sering dibutuhkan dan digunakan di sebuah organisasi atau perusahaan, khususnya di bidang administrasi. Arsip bisa berupa dokumen maupun catatan sejarah. Arsip yang berupa catatan sejarah mengenai kehidupan masyarakat biasanya disimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Karena arsip ini berisi informasi penting, maka penyimpanan harus aman untuk mencegah kerusakan. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Republik Nomor 43 Tahun 2009. Tapi, arsip berbeda dengan bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan. Karena arsip memiliki ciri khusus seperti arsip harus autentik dan terpercaya sesuai alat bukti sah, khususnya informasi yang utuh dan sesuai asal-usul serta aturan asli. Perlu kita ketahui bahwa arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban penilaian, dan pengendalian suatu kegiatan. Secara umum, arsip berfungsi sebagai alat informasi dan alat bukti yang bisa digunakan untuk masa mendatang. Arsip dapat dibedakan berdasarkan fungsinya antara lain sebagai 1. Arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis dibedakan menjadi 3, yaitu arsip aktif, inaktif, dan vital. Arsip aktif adalah arsip yang mana masih bisa digunakan terus-menerus untuk kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu lembaga atau frekuensi penggunaan tinggi yang ada di central file atau unit pengolah. Inaktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun dan pengelolaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan dan dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan berdasarkan JRA. Harus ada pemeliharaan dan perawatan serta record center dengan peralatan keamanan seperti AC, CCTV, smoke detector,
dan pemadam api, obstacle, dan lain sebagainya. Sedangkan arsip vital yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat dipengaruhi dan tidak tergantikan apabila sudah rusak ataupun hilang. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang dibuat dan dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, informasi, dan kebuktian yang telah habis masa retensinya, kemudian dipermanenkan sesuai JRA dengan pertimbangan dan peraturan dari ketentuan ANRI maupun lembaga kearsipan. Arsip statis disimpan di lembaga kearsipan pusat seperti ANRI atau LKD provinsi. Instrumen pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama adalah tata naskah. Yang kedua, klasifikasi arsip. Yang ketiga adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dan yang terakhir adalah jadwal referensi arsip. Penilaian arsip merupakan kegiatan menganalisa informasi arsip untuk ditentukan nilai gunanya atau nilai sekunder. Pelaksanaannya didasarkan pada kaedah hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat. Dan perlu kita ketahui bahwa aspek pertimbangan penilaian arsip meliputi aspek informasi, pertimbangan nilai daerah atau nasional, intelektual bangsa, serta pertanggungjawaban daerah atau pertanggungjawaban nasional. Perlu kita ketahui bahwa arsip mempunyai nilai guna. Yang pertama adalah nilai kebuktian, yang kedua nilai informasional, yang ketiga nilai intrinsik. Nilai kebuktian merupakan nilai lembaga negara seperti kebijakan pimpinan lembaga negara yang mengatur sejak proses pembahasan hingga naskah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga negara seperti Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Dan masih banyak lagi tentang peraturan tersebut. Dan yang kedua adalah nilai informasional. Lembaga negara ini mencakup arsip tokoh nasional seperti Soekarno, Soeharto, Habibie, dan lain sebagainya. Arsip ini juga berisi tentang arsip peristiwa bencana nasional, tsunami Aceh dan Nias, serta arsip ini mengenai tempat yang dimaksud, misalnya tempat dibacakan teks naskah proklamasi dan tempat pelaksanaan Kongres Pemuda. Yang ketiga adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik lembaga negara seperti konsep naskah proklamasi, tulis tangan Soekarno, arsip mengenai masa penjajahan Jepang, serta pengunduran diri Presiden Soeharto, dekret Presiden Soekarno, dan surat perintah 11 Maret. Daur hidup arsip, penciptaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Penciptaan. Arsip diciptakan berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti surat, laporan, formulir, gambar, atau bahkan catatan. Perekaman terhadap peristiwa tersebut dilakukan ke dalam sebuah dokumen. Kedua, distribusi. Setelah arsip ditemukan, maka arsip tersebut akan melalui tahap distribusi, di mana arsip akan dikeluarkan dari pembuat ke pengguna. Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pos, email, atau secara langsung. Ketiga, penggunaan. Arsip yang telah disebarkan ke pengguna akan digunakan untuk berbagai kegiatan seperti mengambil informasi, menyimpulkan data, atau mendukung keputusan. Keempat, pemeliharaan. Setelah arsip digunakan,
maka arsip perlu dipelihara dengan baik agar informasi di dalamnya dapat digunakan kembali. Hal ini mencangkup perlindungan dan pemberian hak akses terhadap arsip. Dan yang terakhir adalah penyusutan atau pemusnahan. Tahap pemusnahan merupakan tahap terakhir dari siklus hidup sebuah arsip. Jika informasi yang ada di dalam sebuah arsip sudah tidak memiliki masa berlaku, maka arsip tersebut akan mengalami tahap ini. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa ada langkah-langkah pemeliharaan dan perawatan arsip. Arsip kertas atau media lama maupun konvensional merupakan arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang berupa tulisan tangan atau ketikan. Jenis arsip kertas adalah arsip tekstual dan arsip kartografi dan kearsitekturan. Arsip kertas perlu dipelihara dan dirawat karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan penyusunan rencana, bahan bukti, dan bahan pembelajaran baik bagi masyarakat pada umumnya. Pemeliharaan arsip adalah usaha pencegahan arsip agar kondisi fisik dan informasinya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Untuk dapat memelihara arsip dengan baik, perlu kita ketahui beberapa faktor penyebab kerusakan arsip dan cara pencegahannya. Dengan kata lain, usaha ini disebut dengan preventif. Sedangkan perawatan arsip mencangkup kegiatan perbaikan dan reproduksi arsip. Perbaikan atau restorasi arsip merupakan tindakan dan prosedur dalam merehabilitasi atau memperkuat kondisi fisik arsip maupun dokumen yang mengalami kerusakan. Adapun tujuan pemeliharaan dan perawatan arsip sesuai dengan ketentuan tujuan penyelenggaraan kearsipan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 3, yaitu menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Salah satu perawatan dan perbaikan arsip kertas yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun dan di mana saja adalah dengan menggunakan teknik enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu cara untuk memelihara arsip dengan cara menggunakan bahan perlindung guna menghindarkan arsip dari kerusakan yang bersifat fisik. Bahan garapan dari pelaksanaan enkapsulasi yaitu arsip-arsip yang rusak karena faktor usia dan pengaruh polusi, udara dan zat asam, serta arsip yang berlubang karena dimakan serangga. Sebelum enkapsulasi dilaksanakan, hendaknya arsip yang akan diperbaiki ada dalam kondisi bersih, kering, dan bebas asam. Bahan yang diperlukan dalam teknik enkapsulasi adalah yang pertama, plastik mica film atau polyester, yang kedua, lap, yang ketiga, double tape, yang keempat, roll atau wiper, yang kelima, pisau cutter, yang keenam, penggaris besi, dan yang ketujuh adalah gunting kuku. Adapun langkah-langkah dalam teknik enkapsulasi adalah yang pertama, memasang plastik mica film. Siapkan 2 lembar plastik polyester ukuran 2,5 cm atau karet magic cutter dan bersihkan dengan kain lap. Yang kedua, menempatkan arsip. Letakkan arsip yang akan dienkapsulasi di atas plastik polyester dan letakkan pemberat pada bagian tengah arsip. Yang ketiga, memasang double tape. Berilah perekat pada double tape kira-kira 3 mm dari bagian pinggir arsip dan beri celah kecil pada setiap sudut. Dan perlu diketahui tidak boleh menempel pada arsip karena itu dapat merusak arsip. Kemudian keempat, membuka lapisan double tape. Lepaskan
menggunakan lapisan kertas pada double tape. Yang kelima, merekatkan plastik penutup. Merekatkan plastik penutup menggunakan wool atau wiper dan tekan secara diagonal untuk mengeluarkan udara dan untuk merekatkan double tape pada plastik polyester pada keempat sisi. Dan yang keenam, memotong plastik enkapsulasi. Potong plastik yang berlebih kira-kira 1-3 mm dari pinggir bagian luar double tape. Dapat dilakukan dengan kacip atau pisau cutter dan penggaris sisi. Dan yang ketujuh, hasil enkapsulasi, potong bagian sudut enkapsulasi dengan menggunakan hook cutter atau gunting kuku sehingga bentuknya agak bundar. Demikian video saya tentang penjelasan arsip. Kiranya dengan adanya video ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang arsip dan bagaimana cara perawatan dan pemeliharaan arsip. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.